Hai teman-teman SMP, kita bertemu lagi ya dalam mata pelajaran seni budaya dengan channel Pak Purnomo ya. Terima kasih karena Anda sudah dengan tekun belajar musik ya bersama Pak Purnomo. Jangan lupa untuk melihat tayangan ini Anda tekan tombol like, kemudian komen, kemudian juga subscribe-nya ya. Nah, teman-teman, pada pertemuan lalu kita sudah bahas juga tentang kunci G ya. Ya, kunci G di mana pada kunci G itu pada garis kedua ini nada G ya. Jadi saya ingatkan lagi bahwa kita pernah menggambar kunci G. Dari sini teman-teman ya, dari garis kedua ini ya. Dari garis kedua ini ya. Kita pernah menggambarkan garis kedua ini ya, buat gambar kunci G ya, seperti ini ya. Iya. Iya. Jadi kalau tidak terlalu bagus tidak masalah teman-teman ya. Yang penting Anda berani menggambarkannya ya. Jadi seperti ini ya. Ya. Oke. Ini kunci G ya. Kemudian pada garis kedua ini adalah not G ya. Saya ingatkan teman-teman ya. Baik. Kita sudah membuat gambar kunci G. Nah, nanti nada-nada akan kita tuliskan pada garis para nada kunci G ini. Nah, kembali ke topik yang kita bicarakan bahwa kita akan bicara tentang tanda crash, kemudian tanda mol, tanda pugar. Nah, ini teman-teman, biasanya orang memberi namanya tanda crash ya, atau palang, atau cross ya, atau sharp ya. Kemudian ini biasa diberi nama mol atau flat ya. Kalau ini diberi nama pugar ya, pugar atau natural ya. Biasanya natural ya. Natural itu artinya kembali ke aslinya ya. Ya teman-teman ya. Nah baik, kenapa ada tanda crash, tanda mol, dan tanda pugar? Itu apa fungsinya ya teman-teman ya? Nah perhatikan, tanda crash itu memberikan fungsi apabila nada itu adalah naik setengah teman-teman ya. Kemudian tanda mol itu memberi fungsi apabila nada itu diturunkan setengah nada. Nah, tanda pugar mengembalikan dari turun kembali ke aslinya atau naik dikembalikan lagi. Nah, ya. Baik. Nah, di mana letak tanda crash? Nah, perhatikan teman-teman ya. Kita berikan contohnya misalnya ya. Jadi kalau di sini ada nada fa. Ya, teman-teman masih ingat teman ya. Kenapa fa teman-teman? Karena di garis kedua G ya. Misalnya nada F ya. Nada F. Nah, kalau kemudian ada tanda di sini, ada tanda palang di sini teman-teman. Ya, ada tanda palangnya di sini ya. Nah, ada tanda palang di sini. Maka ini bukan fa lagi ya, tapi dibacanya fis. Ya, fis teman-teman ya. Dibacanya fis ya. Nah, kalau ada tanda misalnya ada fa ya, karena tanda crash ini naik setengah itu berubah menjadi fis teman-teman ya. Jadi kalau F ya, ini F, kemudian dipalang ya, ada tanda palangnya, maka dia dibaca fis teman-teman. Nah ya, itu fa kena tanda palang ya, tadi tanda crash, kemudian dibaca menjadi fis. Nah, misalnya ada di sini, nah, di garis ketiga ini teman-teman ya, di garis ketiga ini ada tanda mol di sini, nah, ada tanda mol di sini. Nah, dia tidak dibaca sebagai B lagi ya, tapi dibacanya bes. Nah, teman-teman ya, jadi kalau B ya, nah B kemudian dia diberi tanda mol seperti ini, dibacanya bes. Nah, teman-teman ya. Jadi kali ini gunanya untuk menaikkan setengah, teman-teman. Kali ini turun setengah, ya turun. Nah nanti kita jelaskan ya, bagaimana kalau bisa turun bisa naik ya.
seperti itu ya. Nah, perhatikan tuh. Nah, kemudian kalau misalnya tadi ini kena tanda crash, kemudian di sini ada tanda bugar teman-teman, ada tanda seperti ini. Nah, kemudian sama-sama nanti app ya. Nah, ini tadi kalau ada palang dibaca fish, tapi setelah ada bugar, dia kembali ke nada aslinya atau naturalisasi ya, kembali ke F lagi. Sama dengan di sini ya. Nah, apabila ada tanda di sini, kemudian ini B-nya, dia kembali ke B lagi teman-teman. Nah, perhatikan ya. Ini bass, ini B karena ada tanda bugar. Nah, apakah teman-teman sudah mengerti? Nah, bagaimana? Perhatikan ya bahwa letaknya adalah di sebelah kirinya ya, sebelah kirinya. Di sebelah kirinya ya tandanya ya. Ya, sebelah kiri ya. Jadi dia memberikan ini naik setengah nada, turun setengah nada, kemudian ini kembali ke aslinya. Ya, jadi teman-teman fungsi crash tadi menaikkan setengah nada. Nah, sekarang misalnya ya, misalnya C. Nah, C diberi tanda crash. Ya, dia dibaca cis teman-teman. Nah, ya kan? Dan seterusnya. Kalau D dis ya, dan seterusnya. G gis ya. Misalnya di sini ya, misalnya di sini ada tanda palang di sini ya. Kemudian ini not G. Nah, dia bukan G lagi tapi gis dibacanya. Gis ya. Nah, jelas teman-teman ya, ini adalah fungsi tanda crash. Nah, coba kita lihat sekarang. Nah, kita lihat di gambar piano ya, teman-teman ya. Coba ya kita lihat ya. Ya. Kalau di gambar piano itu ada hitam ya, kemudian hitam lagi ya, kemudian ini tengahnya ya, ini hitam ya, kemudian hitam lagi ada 3 kali, kemudian hitam lagi ya, ya ini gambar piano teman-teman ya. Nah, mungkin kurang bagus tapi nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya. Nah, ini gambar piano teman-teman. Ini adalah not hitam teman-teman, yang seperti kotak-kotak di atas ini ya. Ini adalah not hitam. Nah, teman-teman tahu bahwa di sini ada C, kemudian ini ada D, kemudian E, F, ini G, A, kemudian B ya. Nah, coba kita lihat. Nah, kalau C-nya naik, kena crash. Nah, ini naik itu ke sini, dia dibacanya cis. Nah, kalau D-nya naik ke sini, dia dibacanya dis ya di sini. Dis teman-teman ya. Kalau E naik ke sini apa teman-teman? Ais. Nah, ini ada ais di sini ya. Kemudian kalau F naik menjadi fish. G naik menjadi gis, A naik menjadi ais teman-teman. Ya, tambah is ya, kalau naik tambah itu ya. Jadi naik itu gerakannya ke kanan teman-teman. Jadi ke sana teman-teman ya. Jadi ini ke sana ya. Kemudian ini ke sana ya. Ini ke sana. Ya, jadi kalau naik gerakannya ke kanan teman-teman ya. Ya, naik. Nah, kalau turun bagaimana teman-teman? Kena mol ya, misalnya contoh tadi B tadi kan B apa itu tanda mol ya, dia menjadi bass, jadi turunnya ke kiri ke sini teman-teman ya, di sini ya, di sini ya, dia menjadi bass ya. Kalau B, A menjadi as, tambahnya SS teman-teman ya, kemudian menjadi gas ya. Nah, kalau F menjadi fast di sini teman-teman. Nah, fast itu posisinya terletak pada E ya, sama dengan E itu sama dengan fast. Nah, kalau E ke sini teman-teman menjadi S. Kemudian D menjadi jazz. Nah, ya, jadi gambarannya di piano seperti ini teman-teman ya. Mungkin supaya lebih jelas lagi. Tadi ini gambar pianonya not hitam ini.
Jadi ke C naik menjadi cis, D naik menjadi dis, E naik menjadi ais, ais sama dengan F di sini. Kemudian F naik menjadi fish, G menjadi gis, A menjadi ice. Itu naik. Artinya naik itu ke sana ya. Jadi kalau dinyanyikan begini teman-teman ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, ini do lagi di sini ya. Do, di. Nah, ya. Nah, nanti kita bisa mainkan di keyboard nanti ya. Jadi naik ya, naik. Ya. Kemudian kalau turun B, bes, A, as, G, ges, F, fast. Nah, kemudian ini E menjadi S teman-teman ya. Nah, menjadi S ini ya. Kemudian C, D menjadi des. Nah, ya. Jelas teman-teman ya, bagaimana perubahan karena tanda crash dan tanda mol ya. Bagaimana perubahan tanda crash, tanda mol, dan tanda bugar. Nah, apakah teman-teman sudah jelas? Ya, saya ulangi lagi ya, bahwa tanda crash gunanya untuk menurunkan setengah nada. Saya ulangi lagi, tanda crash gunanya untuk menaikkan setengah nada. Tanda mol untuk menurunkan setengah nada. Tanda bugar untuk mengembalikan ya ke aslinya. Ya mungkin turun kemudian kembali lagi ke aslinya ya. Jadi kalau habis naik kembali lagi ke aslinya ya, dari fish menjadi F lagi. Nah, sehingga apa itu teman-teman, dengan perubahan seperti ini maka ada perubahan jarak nada teman-teman ya. Ada jarak nada, coba kita lihat ya. Jadi misalnya tadi B ke C. Nah, B ke C jaraknya berapa teman-teman? Masih ingat ya? Di tangan ada C mayor. Nah, B ke C ini setengah ya. Tapi kalau B ke cis, nah, kalau B ke cis, nah, C-nya naik setengah. Nah, B ke cis, kalau tadi ini jaraknya setengah, ini menjadi 1 teman-teman ya, karena tambah setengah ya. Ini plus setengah ya. Sama dengan juga E ke F, itu setengah ya. Ini setengah, tapi kalau E ke fish, nah ini tambah setengah teman-teman, jadi dia menjadi 1. Nah, sebaliknya kalau turun teman-teman, misalnya sini A ke B, A ke B berapa teman-teman? 1 ya, 1. Tapi kalau ini A ke base, nah A ke B kan 1, nah dia turun setengah karena tanda mol ya. Karena ada tanda mol, base dibaca tadi, maka dia menjadi jaraknya setengah. Nah, misalnya juga sama dengan D ke E, D ke E, D ke E itu jaraknya 1 teman-teman ya. Tapi kalau D ke S, nah ini turun setengah. Nah ini jaraknya setengah. Nah ya teman-teman, ini sekilas bagaimana perubahan jarak nada karena tanda crash, mol, dan juga bugar ya. Jadi seperti itu. Nah tadi udah jelas di piano ya teman-teman, juga saya besarkan ya. Nah kalau di piano tadi ya, ini naturalnya C, D, E, F, G, A, B, C. Di sini ada C teman-teman ya. Nah ya. Jadi ada C di sini ya. Ya. Kemudian kalau F-nya menjadi naik ya. F-nya menjadi naik. Do re mi fa fi, fa fi. Ya, itu naik setengah teman-teman ya. Do re mi fa fi, fi sol ya. Fi sol. Ya, jadi dia naik setengah ya. Ada beberapa lagu yang ada perubahan nada, misalnya lagu Indonesia Pusaka. Sol do mi do sol do si sa la. Itu sa dibaca sa itu nadanya turun setengah itu ya. Fa re si do sol fi sol fa. Nah pada waktu sol fi itu
fa-nya naik setengah, mi, sol, fa dipugar, kemudian menjadi fa kembali. Ya, nah nanti dalam prakteknya kita cari lagu model yang bisa menampilkan atau kita praktekkan yang membahas kenapa ada perubahan-perubahan nada ini ya. Nah, dari pengalaman kita memperhatikan tanda crash, mol, bugar, nanti kita juga akan belajar tangan nada crash dan tangan nada mol teman-teman ya. Jadi nanti Anda bisa belajar tangan nada 1 crash, kemudian tangan nada 1 crash sampai dengan 7 crash, kemudian 1 mol sampai dengan 7 mol. Baik teman-teman, pada sesi kali ini kita hanya memperdalam tanda crash, mol, dan bugar. Nah kesimpulannya, tanda crash menaikkan setengah nada, ya, menaikkan setengah nada ini jadi kalau B ke C setengah, kemudian B ke C tambah setengah, jadi menjadi 1. Tanda mol itu menurunkan, ya, kalau misalnya A ke B itu 1, tapi A ke bass, ya, B-nya turun setengah, jadi menjadi setengah. EF, Evis ya setengah menjadi 1 karena tanda crash dan seterusnya ya. Tanda bugar mengembalikan dari yang dinaikkan menjadi kembali ke aslinya ya, turun juga kembali ke aslinya karena ada tanda bugar ini. Ya, demikian teman-teman ya. Sedikit demi sedikit kita pelajari supaya lebih memahami detailnya. Nanti pada pertemuan lain waktu kita ulang lagi bersama dengan kita belajar tangan nada crash dan tangan nada mol. Baik teman-teman, sampai di sini dulu ya. Kita ketemu di pertemuan video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa like, kemudian komen, dan juga tombol subscribe-nya diaktifkan. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa lagi. Terima kasih.